Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Haji Mahdori. Kita doakan biar Allah kasih kesehatan yang sempurna. Dan untuk almarhumah Ibu Hajah Habibah, kita doakan biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mawardi Mahmud MPDI Al-Hafiz, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahfash SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Matali, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdurrahman Tabrani, guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Abdur Razak, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hasanuddin LC, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Muaz, Bapak Ketua Musallah Al-Awwabin, Bapak Ustadz Haji Imam Mahmuddin, dan juga para orang tua, para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya besek naik pulang Pak ya. Ini request dari teman saya Pak Abdul Kafi ini. Ya, saya kata ada bayar 3 hari Pak, ada ceramahnya lagi. Ya. Para bapak hadirin sekalian, malam ini alhamdulillah kita bisa mengiringi doa khusus untuk almarhumah. Dan insya Allah doa-doa yang kita panjatkan ini akan Allah sampaikan untuk almarhumah. Dan malam ini juga kita akan banyak belajar dengan almarhumah. Yang pertama, almarhumah ini orangnya sangat baik Pak ya, ramah, murah. Ini rumah dulu waktu saya masih ABG Pak ya. Nah, karena kebetulan Bapak Abdul Kahfi ini teman sekelas, jadi tempat saya nginep sini nih. Kalau nginep ya namanya bocah Pak ya, dimasakin sama beliau. Saya masih ingat itu sayur kembang pisang dikuningin Pak. Ya Allah, enak banget itu. Ya, masakan beliau itu luar biasa itu Pak.
Kayaknya sampai sekarang itu kalau lagi arisan tuh ya, sayur apa namanya, bekasem itu ya, masya Allah. Memang beliau orangnya baik, ya, ramah. Insya Allah sifat baik yang ada pada diri almarhumah ini mengantarkan beliau min ahlil jannah. Ya, karena kita ingin di sini Pak. Saking seringnya dulu saya punya geng itu dulu geng. Nama gengnya STNK. Ya, STNK itu. Tapi kok inget kayak gitu. Ya, S-nya Sobri gitu teman ya. T-nya Topik, Toon gitu Pak. N-nya saya, K-nya Kapik tuh. Ya, kalau ngaji jalan bareng sana ke Guru Muhammad ya. Ya, STNK namanya dulu itu ya. Makanya emang sering di sini. Alhamdulillah. Malam ini kita sama-sama bisa mengiringi doa. Kemudian yang kedua Pak, almarhumah ini termasuk orang yang Allah kasih jatah hidup panjang 72 tahun. Ya. Orang sekarang jarang Pak yang umurnya panjang seperti beliau. Ya. Yang kong ini ya, ini awet 100 kong ya guru ya? Belum. Ah oh ya. Ya, 80-an. Jarang, Pak. Pokoknya kalau udah di atas 70 itu udah luar biasa, Pak. Bonus. Ya. Tetapi umurnya panjang, Pak. Beliau itu umurnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang paling penting, Pak. Kadang ada orang umurnya panjang, ya, kerjaannya nyolong, kerjaannya berbuat dosa, Pak ya, sampai mati. Itu nyolong kesetrum itu, Pak ya. Nah ini yang bahaya sebetulnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas khairun, manusia yang paling baik, manusia yang benar, manusia yang baik itu manusia seperti apa? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang umurnya panjang tapi diisi dengan amal-amal yang soleh. Ini bisa jadi Pak, almarhumah ini Pak lebih panjang umurnya daripada usianya. Ya, usianya 72 tahun, tapi umurnya saya yakin ratusan tahun. Ya, ini yang harus kita kejar tuh kayak gini, Pak. Nggak apa-apa kita mati 50 tahun, kita mati 52 tahun, kita mati 60 tahun, 45 tahun, nggak masalah. Yang penting umur kita tuh melebihi umurnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun. Ya, bisa nggak tuh begitu Pak? Bisa Pak. Ya, nggak usah jauh-jauh Pak. Amalannya Pak. Setiap Ramadan ketemu Lailatul Qadar 83 tahun deh. Pahalanya Pak. Satu malam kita ketemu Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Lah kalau kita ketemu Lailatul Qadar 10 kali Pak, 10 tahun ya, 10 kali dikali 83 tahun, berarti kan melebihi usianya Nabi Nuh. Nah itu bisa, itu baru satu doang Pak. Ya kalau dapat, makanya terus dapat cari, ya biar dapat. Makanya maka hadisnya taharru gitu ya, kejar, cari itu Lailatul Qadar, cari begitu. Ya, supaya kita mendapatkan apa? Ibadah yang umurnya luar biasa panjangnya. Nah, saya yakin nih almarhumah Pak termasuk yang mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, umurnya panjang dibarengi dengan apa? Amal soleh, amal soleh. Jangan sebaliknya. Ayyuna syarrun. Ya Rasulullah, manusia yang buruk, manusia yang jelek itu manusia seperti apa?
Ya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi umurnya itu Pak diisi dengan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang selalu setiap hari dilakukan. Ya, bisa-bisa usianya lebih sedikit daripada apa? Dosa yang dia dapat. Kan Pak, kita kadang-kadang Pak, bukan kadang-kadang ya, kita kan harus mencari amal yang kalau kita mati pahalanya itu apa? Ngalir. Banyak atau amal itu? Banyak. Tapi kita lupa Pak, di balik itu Pak ada dosa yang mengalir. Ada Pak dosa yang mengalir. Ya. Pamannya ada orang, pamannya apa ya, ngawinin manggil dangdut cepongan begitu ya. Terus diikutin tuh sama yang berikut-berikutnya. Kemarin si anu mengalir gak ngapa-ngapa noh begitu ya. Nah, yang pertama kali membuat masalah yang dosa terus diikutin oleh orang-orang berikutnya, itu yang pertama ngalir tuh Pak dosanya. Ngalir aja begitu. Nah, itu yang kita nggak tahu tuh. Nah, jangan-jangan lebih panjang, lebih banyak dosanya daripada usia kita yang punya. Nauzubillah itu Pak. Maka kita suruh hati-hati. Jangan sampai ada perbuatan kita yang mengandung dosa diikutin oleh orang-orang selanjutnya. Nah, itu yang berbahaya. Ya, kita melakukan dosa terus diikutin tuh sama orang-orang selanjutnya. Nah, ini berbahaya. Dan itu sangat banyak sekarang Pak di media sosial. Ya, sangat banyak. Bagaimana orang itu berlomba-lomba ikut kemaksiatan dan lain sebagainya. Makanya almarhum Pak, alhamdulillah. Apa Pak bukti almarhumah ini Pak termasuk orang yang panjang umurnya, baik amalnya? Kemarin waktu takziah Pak, saya dapat cerita dari istrinya Pak Haji Matali itu, Ustazah Masdah ya. Ternyata beliau nih Pak, almarhumah memang sudah lama kan sakit Pak ya, kurang begitu sehat. Tapi beliau rajin Pak, hadir ke majelis taklim, bahkan beliau punya murid yang diajarin baca Quran tuh, kalau nggak salah setiap hari Rabu tuh di Musala Berhuda bersama bareng Ustazah Masdah tuh. Sampai ada beberapa daerah dari Bungur ada muridnya tuh yang ngaji bareng. Nah, ini yang kita kan nggak tahu Pak ya. Kondisi fisiknya kurang begitu sehat, tapi tetap masih mau mengajarkan apa tuh? Al-Quran, bertadarus Pak, temannya Al-Quran. Apa yang Nabi janjikan nih buat orang seperti almarhumah? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada satu kelompok Pak ya, berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka berkumpul membaca Al-Quran, wa yatadarasuna, saling apa tuh? Bertadarus. Nah, ini beliau pisan nih Pak. Ya, kumpul di majelis taklim, kumpul di musola, baca Al-Quran, saling tadarus, saling memperbaiki apa yang mereka dapat ketika keadaannya kayak gitu Pak. Kata Nabi ada 4 yang mereka dapatkan. Yang pertama Pak, nazalat alaihimus sakinah. Almarhumah ini Pak diturunkan baginya ketenangan Pak. Sekarang pulang ke alam kubur, pulang ke alam barzah tenang. Karena setiap hari temennya apa tuh? Al-Quran. Ya. Jadi putra-putrinya udah jonjon Pak. Karena emaknya di dalam kubur nazalat alaihimus sakinah. Allah kasih ketenangan. Tenang Pak, enak. Nih. Tanya guru kita nih, guru Mawardi ya, guru Kiai Mawardi. Beliau dulu pernah saya podcast Pak. Di mana guru kita guru? Di Kebon Teh saya podcast. Beliau ini Pak ketika menguburkan jenazah al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hasan Latif. Beliau kan ahli Al-Quran Pak. Itu juga yang memotivasi guru kita itu ngapal Quran tuh Pak. Ketika guru Mawardi Pak masuk ke liang kuburnya al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hasan Latif Pak, beliau yang pertama apa?
mencium aroma wangi yang tidak pernah beliau temukan. Ini minyak wangi apa? Wanginya nggak ada di dunia. Wangi luar biasa tuh Pak. Wangi sekali. Ya, jadi minyak wangi yang nggak pernah dicium oleh guru kita, itu beliau mencium aroma itu Pak di liang lahatnya Al-Maghfur Ki Haji Muhammad Hasan. Yang kedua Pak, ini guru masih hidup ya. Ada ceritanya, saya kagak bohong, orangnya ada. Yang kedua Pak, beliau melihat itu liang lahat Pak menjadi permadani surga. Luas sekali dan indah. Luas dan indah. Masya Allah Pak. Mungkin kalau disuruh pilih ya, guru waktu itu, udah gua ngikut aja ke situ dah, begitu ya. Iya, bener Pak. Makanya kenapa Rasulullah bilang al-mautu lil mu'minin khairun, atau khairul al-mautu lil mu'min khairun, bahwa matinya orang beriman itu lebih baik. Karena saya yakin Pak, almarhumah ini ketika digotong jenazahnya Pak ya, beliau ini pasti berteriak, cepetan, cepetan kuburin gua, cepetan kuburin gua. Karena di alam kubur itu lebih baik, lebih indah, lebih enak daripada di dunia. Beda sebaliknya dengan orang kafir Pak. Ketika dia digotong jenazahnya, dia jejeritan, gua mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini gua? Jerit dia Pak, jerit. Semua makhluk itu mendengar jeritan itu kecuali manusia yang kagak denger. Lah kalau manusia denger lagi gotong jenazah jeritan ya Pak ya. Wah, dilemparin Pak ya. Iya. Jadi binatang-binatang, jin pada denger Pak jeritan orang yang berbuat maksiat. Ketika dia digotong jenazahnya di keranda, dia jeritan, nggak mau dibawa, nggak mau. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman mati, buru-buru, cepetan kuburin gua. Karena di alam kubur lebih apa? Lebih enak. Begitu. Dan ini satu bukti Pak. Ya, orang yang seperti almarhumah memang hari-harinya bersama Al-Quran, hari-harinya mengajarkan Al-Quran. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah Pak. Ini luar biasa Pak. Ya, jadi nggak ada ruginya Pak ya. Tuh satu kelebihannya. Kedua Pak, wa ghasiyat humur rahmah. Orang yang selalu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah naungi rahmat. Jadi almarhumah Pak udah dikasih apa? Rahmat Allah. Nah ini yang sangat mahal Pak. Ya, satu rahmat aja Pak kita dikasih Allah, udah senang kita. Ya. Dan ini kelebihan buat orang yang duduk di mana? Di majelis yatsluna kitab Allah. Yang ketiga Pak, wa haffaz alaihimul malaikah. Ya. Orang yang almarhum dikelilingin malaikat. Maka ketika beliau masuk ke liang kubur Pak, malaikat-malaikat udah berkerumun. Seperti kita malam ini Pak. Ya, malam ini ada nggak malaikat di samping kita Pak? Nah, ada Pak ya. Nah, berkerumun, ya kan? Dia datang, malaikat itu akan melihat siapa orang-orang yang hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Makanya dijamin oleh Nabi dalam satu riwayat apa? Idza marrartum biriyadil jannah. Apabila kamu lewat di taman-taman surga, fartau, mampir, duduk, singgah. Gitu Pak ya. Kata sahabat apa? Mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang engkau sebut itu taman-taman surga? Hilakud dzikri, yaitu taman surga itu ada orang-orang berkumpul yang sedang berzikir. Jadi malam ini Pak, bukan hanya almarhumah yang bahagia. Kita yang duduk ya dari awal berzikir, membaca ayat-ayat Allah, ini kita duduk di taman-taman surga. Makanya orang yang duduk di taman surga, insya Allah dia akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Maka jangan pernah bosan-bosan Pak ya. Sono pindah tahlil Pak ya. Enakan tahlil apa enakan ditahlilin? Nah, ya nggak apa-apa, ntar saya datang sono ya. Ya. Kira-kira pindah mana, ngalor pangidul ini? Pak Haji Matali udah tawa aja itu. Jangan sampai ngulon sono, jangan ya. Ya. Jadi insya Allah Pak, ya almarhumah di alam kubur tenang. Kita yang mengiringi doa juga insya Allah masuk dalam taman-taman surga Pak ya. Yang keempat Pak, kelebihan almarhumah yang tadi itu yang duduk di halakoh apa tuh? Al-Quran ya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah bangga Pak orang seperti almarhumah. Saking bangganya Allah sama orang yang kayak gitu Pak, disebut-sebut namanya di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya Allah. Nih, ini contoh makhlukku yang bagus. Jadi orang kan kalau bangga Pak ya, disebut-sebut. Ya, karena tingkat keberhasilannya selama berada di dunia. Makanya enak tuh hikmah beliau kemarin uzur Pak ya, sakit. Jadi temennya apa tuh? Al-Quran, temennya hadir ke majelis taklim. Udah itu aja dah. Teman itu alhamdulillah Pak ya. Makanya kita Pak ya, sebisa kita, mumpung kita juga masih Allah kasih beri kesempatan hidup Pak ya, masih sehat, maka gunakan kesehatan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau udah kakinya sakit kan Pak, duduk begitu belonjor mulu itu. Ya asam urat, ya, udah nggak kuat tahan. Tapi beliau rajin Pak. Di mana saya ceramah ada dia. Ya, sampai ngalor ngidul ngetan, masih sohe mulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, itu nambah amal-amal solehnya nanti kalau pulang kampung Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, saya kira itu saja Pak. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah. Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadimi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.